Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 9. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik." Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini saya akan berbicara tentang pertobatan yang sejati. Sekali lagi, kita akan belajar tentang pertobatan yang sejati. Kita sebagai orang percaya perlu memahami dengan jelas
apa yang dimaksud dengan pertobatan sejati. Masing-masing kita perlu paham betul apa sih pertobatan yang sejati itu. Kenapa Bapak Ibu? Supaya kita bisa yakin dengan pertobatan kita sendiri. Bapak Ibu yakin sudah benar-benar bertobat? Cuma sedikit. Yakin pertobatan Bapak Ibu secara benar? Amin. Harus yakin Bapak Ibu. Karena inilah inti kekristenan. Kita sudah membaca di bagian-bagian sebelumnya dari kitab Kisah Para Rasul bahwa Allah telah berkenan mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bahwa Allah telah memerintahkan kepada para rasul untuk memberitakan pertobatan. Jadi inti kekristenan adalah pertobatan. Inti kekristenan adalah lahir baru. Jadi menjadi orang Kristen harus kita yakin bahwa kita telah benar-benar menerima pertobatan itu. Kita harus tahu bahwa kita benar-benar lahir baru. Bapak Ibu, seringkali gereja sekarang sudah tidak fokus pada pertobatan. Fokusnya ada pada apa? Pada pengembangan diri. Pada masalah kesuksesan, keberhasilan dalam hidup ini. Masalah-masalah yang sangat dekat dengan hal-hal duniawi, bahkan berani saya katakan itu duniawi. Tetapi banyak orang Kristen yang mengaku percaya, bahkan yang bergereja, yang sudah dibaptis, masih tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Jadi orang Kristen harus yakin bahwa kita benar-benar sudah bertobat. Amin. Saya sebagai pendeta harus yakin bahwa saya benar-benar bertobat. Apa artinya saya melayani selama ini? Apa artinya saya bertobat? Kalau saya sendiri tidak bertobat, kalau saya sendiri tidak lahir baru, maka tetap saja saya akan binasa dalam penghukuman kekal. Makanya mari kita memperhatikan dengan baik-baik apa yang diajarkan oleh teks ini tentang pertobatan yang sejati. Jangan sampai kita seperti Simon si tukang sihir. Bapak Ibu, kita sudah belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 tentang Simon si tukang sihir. Seorang yang mengaku percaya, seorang yang mengaku bertobat, seorang yang telah memberi dirinya dibaptis, seorang yang telah bersama-sama dengan Filipus menggabungkan diri dalam perkumpulan orang-orang percaya. Tetapi Petrus menyebut dia sebagai orang yang tetap dikuasai oleh kejahatan, yang hatinya pahit seperti empedu, sebab dia telah menawarkan sejumlah uang untuk menerima kuasa Roh Kudus. Lalu apa kata Petrus? Binasalah kamu dengan uangmu. Bapak Ibu, ini mengaku percaya loh. Ini dibaptis. Menjadi pengikut Kristus. Mengikuti Filipus dan berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Tetapi tetap hidup di dalam dosa. Tidak lahir baru, tidak bertobat. Tetap binasa. Jangan sampai kita akhirnya menjadi orang-orang yang kecewa, saudara ya. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan dia mengatakan, aku tidak kenal kamu, nyahlah kamu dari hadapanku. Ini inti kekristenan, amin. Tapi dunia sekarang menganggap kekristenan itu seperti apa? Seperti kelas psikologi, kelas pengembangan diri. Kita membutuhkan khotbah-khotbah yang menggelitik telinga, yang membuat kita bersemangat untuk dunia ini. Tetapi tidak bersemangat untuk hidup dalam kebenaran. Tidak bersemangat untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Ini bahaya. Hati-hati dengan kekristenan tanpa pertobatan. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu benar-benar memahami arti pertobatan yang sejati? Supaya apa? Supaya kita dapat mengajarkan itu kepada pihak lain. Supaya kita bisa mengajarkan itu kepada orang lain, kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, teman-teman kita dan orang-orang yang kita jumpai. Sebab apa? Tidak semua orang yang mengaku Kristen itu sudah lahir baru loh ya. Kalau orang Kristen masih menipu, masih mencuri,
masih menjelek-jelekkan orang lain, masih memfitnah. Berurusan dengan masalah hukum, moral yang bejat, belum bertobat itu. Jadi jangan langsung percaya pada orang yang mengaku dirinya Kristen, yang KTP-ku Kristen. Lihat hidupnya saudara, sebab pohon itu dikenal dari buahnya. Orang Kristen itu dikenal dari hidupnya, apakah dia menghasilkan buah-buah pertobatan atau tidak. Ingat kata Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Maka hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Sebab jika tidak, engkau akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Mari saudara, pertobatan itu bukan tindakan satu kali dan selesai untuk selama-lamanya. Tidak, pertobatan itu setiap hari. Amin. Setiap hari, karena kita ini masih manusia. Nah, ada banyak orang yang masih bingung mengenai pertobatan yang sejati ini. Ada banyak orang yang masih bingung tentang kelahiran kembali. Ada orang yang berpikir bahwa bertobat itu cukup merasa sudah sudah baik, sudah oke, hidupnya senang, hidupnya sejahtera. Tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus melalui pemberitaan Injil. Tidak benar-benar menyadari keberdosaannya. Tidak benar-benar mengakui ketuhanan Yesus. Tidak benar-benar bertobat dan mengikut Yesus. Ada orang-orang yang mengaku bertobat tetapi tidak bertuhankan Yesus. Mengakui Yesus juru selamat belum tentu bertuhankan Yesus. Karena Tuhan itu menuntut untuk ditaati. Amin. Bapak Ibu mentaati Yesus? Banyak loh orang Kristen yang gak taat sama Yesus. Mengabaikan firman, mengabaikan kebenaran. Ini bahaya Bapak Ibu. Ini bahaya. Jangan sampai saya yang banyak mengajar seperti sekarang ini tidak bertobat lagi. Waduh. Kata Yakobus, jangan ada banyak orang yang ingin jadi guru, yang ingin jadi pengkhotbah, sebab guru, pengkhotbah, pengajar dituntut lebih banyak dari yang bukan guru. Ingat, semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Banyak orang Kristen yang tidak bertuhankan Yesus. Ini mengerikan. Bahkan banyak pendeta yang tidak bertuhankan Yesus. Saudara, kalau mau mengenal orang benar-benar sabar, lihat buahnya bagaimana. Nah, kemudian ada orang yang bertobat, orang bergereja, tetapi tujuannya tidak untuk melayani Yesus, tujuannya tidak untuk menyembah Yesus, tujuannya tidak untuk mengabdikan dirinya kepada Yesus, tetapi sekedar hanya untuk memuaskan kebutuhan keagamaan, membutuhkan rasa agamawinya, dan hanya untuk mencari kepentingannya sendiri. Aku sudah sukses, aku punya keluarga yang baik, bisnisku baik, keadaanku mapan. Apa yang kurang ya? Oh, yang kurang adalah agama. Ini hati-hati. Jadi yang penting tiap minggu aku ke gereja, selesai. Yang penting aku ikut paduan suara, selesai. Tapi tidak ada benar-benar kehidupan yang mengasihi Tuhan. Tidak ada penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak ada pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Bahkan orang Kristen kebanyakan menjadi sangat-sangat rohani, tetapi tanpa pengorbanan sama sekali. Saudara, kita ibadah kalau itu tidak merugikan kita atau tidak membuat kita capek atau tidak membuat kita harus repot-repot cari jalan karena ada penutupan sana sini. Saya akan melayani kalau itu tidak merepotkan saya. Hati-hati. Saya pun juga harus lebih hati-hati. Semua kita harus sama hati-hatinya. Amin Bapak Ibu. Karena perjumpaan kita dengan Kristus itu membuat kita tidak menjadi sama dalam artian respon kita kepadanya. Itu sangat menentukan masa depan kita. Apakah kita akan menikmati kemuliaan kekal
atau kita akan menikmati penghukuman kekal. Mari kita mau belajar dengan sungguh-sungguh apa sih artinya pertobatan yang sejati itu. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini adalah kisah pertobatan dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ini pertobatan yang sepertinya nggak mungkin ya. Karena yang bertobat ini adalah seorang penganiaya jemaat. Seorang yang sangat menentang kekristenan. Dan Lukas dalam ilham Roh Kudus, dia menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting karena dia mengulanginya sebanyak 3 kali, saudara. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul 3 kali Lukas menulis tentang pertobatan Rasul Paulus. Ini adalah kisah yang sangat penting ya dalam sejarah gereja setelah Pentakosta. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup. Karena tidak mungkin seorang penganiaya jemaat, seorang yang ingin menghancurkan gereja seperti Paulus dapat berubah menjadi seorang yang memberitakan Injil, seorang yang memperjuangkan kekristenan, seorang yang rela menderita untuk Yesus kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ada pelajaran yang sangat berharga di sini, saudara, bahwa Allah itu berkuasa menobatkan orang berdosa, bahkan yang terjahat sekalipun. Amin. Bahkan yang terburuk sekalipun. Jangan ada yang merasa terlalu berdosa dan tidak layak untuk diselamatkan. Jangan ada yang merasa seperti itu. Dulu seringkali ada orang yang berkata, Pak Pendeta, saya nggak layak untuk Tuhan. Nggak ada. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, kalau engkau menyadarinya, kalau engkau mengakuinya, kalau engkau menyesalinya, kalau engkau datang kepada Yesus, engkau akan diampuni dan disucikan dari segala dosa-dosamu. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan Allah berkuasa untuk memakai orang-orang berdosa yang bertobat untuk menjadi alat di tangannya untuk memberitakan Injil keselamatan. Menjadi alat di tangannya untuk kemuliaan namanya. Jadi mari kita belajar beberapa hal tentang kebenaran ini. Supaya kita memahami apa sih pertobatan yang sejati itu. Dan kita yakin dengan pertobatan kita. Dan saat Tuhan datang menjemput kita, kita tahu kita disambut dengan sukacita di dalam kemuliaan kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, yang pertama kita lihat. Sekali lagi Tuhan itu berkuasa untuk menobatkan orang-orang berdosa sekalipun yang paling buruk, sekalipun yang paling jahat. Sekali lagi, pertobatan Saulus itu menegaskan kebenaran bahwa Allah itu sanggup menobatkan orang berdosa bahkan yang terjahat sekalipun. Secara manusiawi, Saulus tidak mungkin bertobat. Nggak mungkin, siapa yang nyangka ya seorang penganiaya jemaat, saudara ya. Mungkin kalau kita buat analogi ya, seperti Benyamin Netanyahu kemudian bertobat jadi Kristen dan menjadi penginjil di Israel, rasanya tidak mungkin ya. Kan orang Yahudi tulen dia orang beragama Yahudi, nggak mungkin dia menjadi Kristen. Sepertinya nggak mungkin dia bertobat. Atau seperti pemimpin Hamas, bertobat jadi Kristen dan kemudian menjadi pemberita Injil di Palestina. Kira-kira mungkin enggak? Sepertinya tidak mungkin ya. Tetapi itu mungkin karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Dalam kacamata manusia tidak mungkin. Secara manusiawi tidak mungkin Saulus ini bertobat. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena pertobatan itu adalah pekerjaan Allah, maka segala sesuatu mungkin. Bahkan orang seperti Saulus sekalipun, dia dapat mengalami pertobatan yang sejati. Coba bayangkan Saulus, dalam ayat 1 dikatakan hatinya berkobar-kobar, mengancam untuk membunuh murid-murid Tuhan. Sepertinya nggak mungkin jadi Kristen, saudara ya. Hanya ada satu nafsu untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang Kristen. Dia tidak puas hanya membubarkan kekristenan di Yerusalem sehingga banyak orang percaya yang tersebar keluar Yerusalem, tetapi dia pergi ke Damsyik yang jauhnya sekitar 200 kilo lebih, saudara. Bayangkan itu.
Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang Kristen. Bahkan yang menyedihkan ditulis seperti apa? Dia itu memburu laki-laki, memburu perempuan untuk apa? Untuk menangkap mereka, memburu laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, untuk menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Dia tega sekali memisahkan anak-anak dari orang tuanya. Karena apa? Karena dia begitu benci kepada kekristenan. Gak mungkin bertobat orang yang seperti ini, saudara. Menurut kacamata kita, dia sangat kuat di dalam hukum Musa. Dia menganggap kekristenan adalah ajaran sesat yang akan menghancurkan orang Israel. Tetapi ada cahaya yang sangat terang memancar dari langit mengelilingi dia. Dan Tuhan merebahkan dia, menjatuhkan dia, saudara. Tuhan berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Orang-orang yang bersama-sama dengan dia mendengar suara itu tetapi tidak tahu artinya. Bapak Ibu bisa membaca di pasal 22 ayat 9 ya, dari Kisah Para Rasul. Dan dalam kebingungannya Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Saulus ngerti bahwa ini Tuhan, tetapi dia tidak menduga jawaban yang dia dengar. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pada saat itu Saulus sekilas melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus, tetapi matanya menjadi buta. Dan dia diperintahkan untuk pergi ke dalam kota dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 3 hari kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk berbicara kepada Saulus, untuk mendoakan dia agar matanya bisa melihat lagi dan supaya dia penuh dengan Roh Kudus, bahkan membaptiskan Saulus. Dan kita membaca dengan begitu luar biasa dari seorang penentang kekristenan, seorang yang membenci kekristenan, yang ingin membinasakan kekristenan, akhirnya menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Allah sanggup menobatkan orang-orang berdosa. Bahkan yang terjahat sekalipun, yang terburuk sekalipun, sebab pertobatan adalah pekerjaan Allah kita. Ini yang perlu kita pahami. Mari kita lihat beberapa pelajaran dari pertobatan Saulus ini, bahwa Allah itu berkuasa menobatkan orang berdosa. Bahwa ternyata keselamatan itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Keselamatan itu tidak bergantung pada kehendak manusia yang berdosa ini. Keselamatan itu bergantung pada kehendak dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersyukur kalau kita percaya hari ini, kalau kita bertobat hari ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kita, saudara. Segala sesuatu tentang pertobatan Saulus itu datangnya dari Tuhan. Saulus tidak mencari Tuhan Yesus sama sekali, tidak. Saulus tidak mencari keselamatan di dalam Yesus, tidak. Dia seorang yang menentang kekristenan, tetapi lihat bagaimana Yesus mendatangi Saulus, menyatakan kemuliaannya, merebahkan dia, kemudian membuat matanya buta, dan memberikan perintah yang sangat jelas. Engkau umat pilihan bagiku, engkau alat pilihan bagiku. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Karena Tuhan telah mengatur segala sesuatunya. Bahkan Yesus telah menetapkan Saulus untuk menderita banyak demi namanya. Ingat saudara, pertobatan Saulus itu direncanakan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Tidak ada sedikit pun bagian yang dilakukan oleh Saulus. Jadi jelas bagi kita bahwa pertobatan Saulus itu bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah, pada kuasa Allah, bukan tergantung pada kehendak orang berdosa. Amin. Coba pikirkan baik-baik, kenapa kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Jangan berpikir bahwa kita yang menemukan Tuhan. Ingat bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Makanya saudara, mari kita menghargai kasih karunia yang besar ini. Kemudian keselamatan itu tidak tergantung pada apa yang ada pada diri kita atau kelebihan kita atau kebaikan kita, tetapi
Keselamatan itu bergantung pada anugerah Allah yang gratis. Free, Bapak Ibu. Tuhan tidak memilih Saulus karena ada sesuatu yang layak dalam diri Saulus untuk diselamatkan, atau ada potensi yang luar biasa sehingga dia pantas untuk diselamatkan. Tetapi dengan jelas Saulus selamat itu karena anugerah Tuhan semata. Kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, kalau keselamatan diserahkan kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Ingat, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia hidup di dalam daging, dan orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Manusia duniawi tidak mungkin mengenal kebenaran, tidak mungkin bertobat, tidak mungkin percaya, tidak mungkin lahir baru kalau Allah tidak mengaruniakan pertobatan kepadanya. Itu sebabnya kenapa beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa Allah itu mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Pertobatan Saulus menyatakan bahwa Allah itu sanggup. Amin. Allah itu berkuasa. Dan ini memberi pengharapan kepada kita untuk Tuhan menolong orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin belum percaya Yesus, yang mungkin hidup dalam dosanya, bahwa mereka pun juga dapat diselamatkan oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini soal pertobatan. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan bahwa ketika Tuhan itu menobatkan seseorang, itu ada tanda-tanda pertobatan yang menyertainya. Dan tanda-tanda ini harus ada, saudara. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, ada begitu banyak tanda pertobatan. Tetapi dari kehidupan Saulus ada begitu tanda-tanda yang jelas untuk kita pahami. Mungkin saya tidak akan menyampaikan secara detail ya. Saya mau sampaikan pokok-pokoknya saja, sebab sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Tanda pertobatan yang pertama adalah kesadaran akan dosa. Bapak Ibu sadar sebagai orang berdosa? Amin. Kalau Bapak Ibu nggak sadar sebagai orang berdosa, Bapak Ibu tidak benar-benar akan membutuhkan Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau kita tidak sadar akan keberdosaan kita, kita tidak mungkin akan datang kepada Yesus dengan cara yang benar. Penginjilan selalu dimulai dari keberdosaan manusia. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sebelum kita insaf akan dosa-dosa kita, kita tidak akan insaf akan karya Kristus dalam menebus dosa-dosa kita. Banyak orang yang datang kepada Yesus karena apa? Karena ingin sukses, karena ingin kaya, karena ingin sembuh, karena ingin ini, karena ingin itu. Tetapi bukan karena ingin disucikan dari dosa-dosa. Ini yang menjadi persoalan. Ya, saya harus mengakui bahwa khotbah-khotbah begini enggak populer ya, tapi ini firman Tuhan, saudara. Amin. Saya enggak mau kita kecewa nanti. Ini kebenaran yang harus kita pahami. Nah, karena itulah kita bisa tahu kenapa Yesus berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Yesus tidak sedang mencari informasi alasan Saulus menganiaya dia, tetapi Yesus mau membangkitkan pemahaman bahwa tindakannya menganiaya jemaat itu adalah dosa, karena apapun yang dia lakukan kepada jemaat, kejahatannya itu dilakukan kepada Yesus. Saudara, saya yakin Saulus langsung sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Dia telah berdosa. Ternyata Yesus itu adalah Mesias. Dia bangkit dari kematiannya. Dan bahwa ternyata umat Tuhan itu adalah orang-orang benar, orang-orang kudus. Dia menyesal akan dosa-dosanya. Dan dia berpuasa 3 hari 3 malam. Bukan karena dia ingin berpuasa, tetapi karena penyesalannya akan dosa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Menunjukkan apa? Kesadaran akan keberdosaan. Saudara, bahaya
bagi anak-anak kita yang dibesarkan di keluarga Kristen adalah tidak menyadari keberdosaan mereka. Kesalahan orang tua adalah tidak memberitakan Injil. Membuat orang insaf, kamu lo orang berdosa. Kamu akan binasa dalam penghukuman yang kekal. Kamu membutuhkan Yesus. Dan kalau orang menyadari dosanya dan menerima pengampunan di dalam Yesus, saya yakin kalau orang yang benar-benar insaf akan dosanya, dia akan benar-benar mengucap syukur, berterima kasih, dan melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, apa yang akan saudara balas untuk kebaikan Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita? Apakah hanya cukup seperti yang kita lakukan sekarang ini? Ada pujian lama itu mengatakan, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Itu kadang bisa menyesatkan loh saudara. Karena sesungguhnya kita dapat membalas kasih Tuhan dengan mengucap syukur, dengan melayani Dia, dengan mengabdikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Saudara tidak merasa bersyukur karena dibebaskan dari dosa? Halo? Saudara, yang membuat saya bersemangat seperti sekarang ini apa? Karena Tuhan telah mengampuni saya. Saudara, yang membuat saudara bersemangat menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, berdoa, melayani Tuhan. Karena sadar kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita tidak akan menjadi orang kudus tanpa kita insaf akan keberdosaan kita. Tanpa kita datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Jangan seperti orang-orang Farisi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan aku tidak seperti orang berdosa itu, aku telah begini, aku telah begitu. Tapi orang itu pulang dengan tidak dibenarkan. Hanya orang-orang yang berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini, yang pulang dengan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saya rindu bahwa kita semua setia beribadah karena kita tahu kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita telah dibebaskan dari murka Allah. Tidak ada motivasi yang lebih besar, yang lebih baik untuk kita datang beribadah, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, selain dari kesadaran bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, kadang-kadang kalau kami diskusi tentang profesionalitas itu ya, berani bayar berapa kita orang-orang profesional ini ya? Seperti pemain musik ini berani bayar berapa saudara? Saudara berani bayar berapa? Singer, choir, saudara berani bayar berapa? Tapi mereka melakukan bukan untuk bayaran, mereka melakukan karena mereka telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Saudara mau berani bayar berapa Pak Marsiano? Kita kalau mau memberi persembahan saja nyanyinya persembahan kami. Terus? Malu ya? Mau bayar berapa? Mau bayar berapa saya saudara? Tapi saya melakukan tidak untuk bayaran. Karena saya tahu telah ditebus oleh Tuhan. Saya melakukan karena saya mengasihi Dia yang telah mati buat saya. Yang telah menjamin keselamatan jiwa saya. Ini penting. Yang berikutnya saudara, tanda pertobatan adalah kerendahan hati. Kesombongan adalah akar dari segala dosa, akar dari segala kejahatan. Tidak ada seorang pun yang congkak, yang membanggakan dirinya, yang membanggakan kekuatannya yang dapat dikenan oleh Tuhan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, kalau engkau mau berbangga, jangan berbangga karena kekuatanmu sendiri, karena kekuatan manusia, tetapi berbanggalah karena engkau mengenal Allah yang penuh kasih karunia itu. Ingat kata Petrus, orang congkak musuhnya tuh Tuhan. Perhatikan bagaimana Tuhan mematahkan kesombongan seorang Saulus. Saulus seorang anggota Sanhedrin. Dia sangat terbelajar, dia dididik oleh Gamaliel, dia kuliah di
universitas di Tarsus, orang hebat saudara. Dia sedang menanjak karirnya karena menganiaya orang-orang Kristen. Dia minta surat, dia mau menghukum, memenjarakan orang-orang percaya. Dia mau namanya tersohor. Dia datang ke Damsyik dengan kesombongannya, tetapi Tuhan patahkan kesombongannya. Dia yang berapi-api, yang berkobar-kobar, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dijatuhkan oleh Tuhan, dibutakan matanya. Dia harus dituntun keluar ke dalam kota oleh teman-temannya. Dia harus ditolong oleh seorang hamba Tuhan yang sederhana, Ananias. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari pertobatan Saulus. Amin. Saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu kita dipakai Tuhan, jangan merasa kita hebat. Amin. Jangan merasa kita dibutuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Batu saja dibuat bisa memuji-muji Tuhan. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, ingat, Tuhan melihat pelayanan saudara. Tuhan melihat pelayanan pemain musik, choir, singer, kehadiran Bapak Ibu saudara. Apa yang saudara buat Tuhan dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Ingat kata Paulus, jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dari seorang yang kuat, yang pandai, akhirnya harus dibopong masuk ke dalam kota, dilayani oleh seorang pelayan yang sederhana, Ananias, yang namanya ditulis satu kali saja di Alkitab, gak ada di cerita yang lain. Dia bukan orang hebat. Mungkin kalau sekarang dicari namanya di Google tidak ketemu saudara. Seperti saya kalau dicari di Google paling tidak ketemu juga ya. Siapa Doni Herianto ya, nggak ada kali. Saudara, kalau kita melayani Tuhan jangan membanggakan diri. Amin. Jangan membanggakan diri. Nah, orang yang bertobat sungguh-sungguh itu tunduk pada ketuhanan Yesus. Saya kagum dengan Saulus ini ketika dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu dia sadar, rupanya Yesus itu adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian, dia Allah yang berkuasa. Dan ketika Yesus katakan, masuklah ke dalam kota, dia tidak berbantah-bantah, dia taat saudara. Dia melakukan semua yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, apakah kita taat pada semua kehendak Yesus sekarang ini? Orang yang bertobat itu taat pada kehendak Yesus. Amin. Dia taat firman, saudara. Saudara bisa melihat pertobatan Bapak Ibu saudara sendiri. Apakah insaf akan dosa? Apakah rendah hati? Apakah saudara orang-orang yang taat pada Yesus? Dan tanda pertobatan adalah apa? Melek secara rohani. Mengenal kebenaran, mengenal firman, mengenal Yesus dengan benar. Saulus pergi ke Damsyik dengan mata yang melek tetapi buta rohani. Tetapi dia sampai ke Damsyik dengan mata buta tetapi melek rohani. Makanya saudara, jangan bosan kalau diajar dalam kebenaran firman. Amin. Supaya kita melek secara rohani, kita mengenal kebenaran. Ingat, yang memerdekakan kita itu adalah kebenaran. Jangan sampai kita melek tetapi buta secara rohani. Tidak mengenal kebenaran. Mungkin sekarang kita penglihatannya kurang bagus karena katarak, tapi lebih baik kalau kita melek secara rohani. Amin. Saya kalau sudah buka kacamata ini saudara kayaknya berbayang-bayang ini. Banyak orang melek tapi buta rohani. Tapi mari kita, apapun keadaan kita sekarang, orang yang bertobat itu melek secara rohani. Amin. Kemudian apa? Orang yang bertobat itu mencari Tuhan di dalam doa. Saya senang sekali ketika Tuhan memerintahkan Ananias, temuilah seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sekarang sedang berdoa. Loh, anehnya begini, orang Farisi itu kan jago doa saudara ya. Orang Farisi, ahli Taurat pasti berdoa. Tetapi dikatakan ia sekarang berdoa. Doa yang dipanjatkan oleh Saulus berbeda dari doa-doa yang sebelumnya.
Dia berdoa karena di hatinya telah dicerahkan, telah mengenal kebenaran, beroleh pengetahuan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia menyadari keberdosaannya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk minta ampun dan memuliakan Yesus. Mungkin dia sedang berdoa untuk petunjuk Yesus. Saudara, doa orang bertobat itu berbeda loh dengan doa orang yang tidak bertobat. Ingat kata Yakobus, doa orang benar besar kuasanya lah. Kalau orang nggak bertobat berdoa ya nggak ada kuasanya. Apakah kita telah berdoa sebagai orang-orang yang bertobat atau kita masih berdoa dalam keadaan kita tanpa pertobatan? Itu berbeda Bapak Ibu. Kalau engkau benar-benar menerima pengampunan dari dosa, kalau engkau melek rohani, kalau engkau rendah hati, doamu akan berbeda dari doa sebelum engkau benar-benar ada di dalam Tuhan. Lain doanya. Lain. Saya mengucap syukur bisa dengan hati yang begitu terharu. Terima kasih Tuhan. Sebab kalau bukan engkau yang menemukan saya terhilang, saya binasa. Beda loh saudara ya, tapi orang yang enggak, ya doanya kadang kalau nyanyi aja gini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Enggak bisa sungguh-sungguh. Nyanyi aja beda loh saudara, yang benar-benar lahir baru dengan yang tidak beda. Karena orang yang lahir baru yang penuh roh itu dipenuhi dengan mazmur, pujian, nyanyian rohani. Kemudian saudara, orang yang bertobat buktinya itu dia suka bersekutu dengan umat beriman lainnya. Amin. Saya senang sekali ketika Saulus yang sebelumnya membenci kekristenan tetapi dia menerima Ananias sebagai mentornya. Dan ketika Ananias diberitahu oleh Yesus bahwa engkau harus menolong Saulus, dia berkata, Tuhan, orang ini terkenal jahatnya loh ya. Tapi apa kata Tuhan? Tidak, dia umat pilihan bagiku. Lalu Ananias taat dan dia berkata apa? Saulus saudaraku, aku diutus oleh Tuhan untuk mendoakan engkau supaya engkau bisa melihat dan supaya engkau penuh dengan Roh Kudus. Lihat, dari musuh menjadi saudara. Orang yang bertobat itu menerima umat beriman sebagai saudara di dalam Tuhan. Apakah kita saudara? Amin. Tapi saudara kurang kenal ya. Yuk kita akrab yuk. Saudara ya. Saling menyapa. Ya, kadang orang mendekati saya karena mau tanda tangan. Mbak ya pingin kenal saya gitu loh. Ngobrol dengan saya. Enak-enak. Apalagi, wah, ayo Om, habis kebaktian kita makan yuk. Wih, sweet. Istri saya marah-marah nanti. Ada jemaat yang ngomong apa? Tambah bunderai Pak Doni ini ya. Waduh, saya mau khotbah cepat tapi nggak bisa saudara. Masalah saya tuh susah khotbah pendek. Ketawa. Yang berikutnya saudara. Orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Lihat, Ananias tidak hanya berdoa supaya mata dari Saulus ini terbuka lagi, bisa melihat lagi, tetapi supaya penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita benar-benar penuh dengan Roh Kudus, engkau akan menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kalau saudara tidak melihat tanda-tanda itu dalam hidup saudara, mari kita menguji diri kita lagi. Amin.
Dan orang yang bertobat itu arah hidupnya berubah, saudara. Perhatikan Saulus. Dari melawan Tuhan menjadi melayani Yesus. Dari hidup untuk kepentingan diri sendiri, hidup untuk kemuliaan Yesus. Kata Saulus apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengaku bertobat tetapi hidup secara duniawi. Yang mengaku percaya dan memberi diri dibaptis tetapi menghabiskan waktunya hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia, yang dipikirkan nanti aku lulus mau kerja di mana, setelah kerja mau beli rumah di mana, mau menikah dengan siapa, mau anak berapa. Kalau udah tua nanti aku ini mau umurku lebih panjang bagaimana. Terus dalam prosesnya cuman kerja, jalan-jalan, mancing kan begitu ya. Main bola, terus mati, masuk neraka. Wah, celaka saudara. Tidak ada kerinduan untuk aku akan belajar mengenal Yesus. Aku mau bergumul untuk memahami firman. Aku mau setia dalam pelayanan. Aku mau mengabdi kepada Tuhan. Aku mau membina keluarga yang saleh. Aku mau mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan. Nanti aku akan melayani Tuhan dan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Jarang yang seperti itu. Paulus dari mendedikasikan hidupnya dalam keagamaannya, mendedikasikan hidupnya untuk Yesus. Dari yang menganiaya jemaat sampai memberi dirinya dianiaya, rela menderita untuk Yesus. Arah hidupnya berubah. Kemana arah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari, karena arah hidup berubah, maka kita seharusnya melayani Tuhan. Amin. Seperti Saulus. Ya. Dia berkata, aku hidup bukan aku lagi yang hidup tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Pekerjaanku adalah melayani Tuhan. Upahku adalah melayani Tuhan. Mari saudara, jangan hanya hidup untuk hal-hal yang sifatnya akan binasa. Ya, kita bekerja ya, menikah ya. Ayo cepat daftar saudara. Sebelum saya lupa bagaimana cara menikahkan. Bercanda. Katanya kalau sudah lama tidak melakukan sesuatu itu bisa lupa. Jadi harus sering-sering menikahkan. Supaya hafal betul. Ya, tapi jangan hanya itu. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan kita. Bekerjalah untuk memuliakan Tuhan. Menikahlah untuk memuliakan Tuhan. Miliki anak untuk memuliakan Tuhan. Jadilah tua dan tetap memuliakan Tuhan. Amin. Mari sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita diteguhkan iman kita oleh karena Dia mengasihi kita. Dan oleh darahnya kita dapat dilahirkan kembali. Sama-sama kita berdiri.